Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonomi Kreatif jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta kelas 20 IK 8 akan menjelaskan tentang konsep budidaya ikan air tawar khususnya nila dan lele. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Dio Setiawan, lalu ada Trias Ayu, Paundra Laksa, Hanif Fajar, dan Melina Trisnawati. Latar belakang: Dusun Bokesan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta terkenal sebagai penghasil bibit ikan air tawar, khususnya ikan nila dan lele. Dusun Bokesan memiliki lokasi yang baik untuk budidaya ikan karena pasokan air yang melimpah, di mana terdapat dua sungai besar di dekat sana, yaitu Kali Opak dan Kali Gendol. Dalam penjualan ikan di Dusun Bokesan terdapat dua cara, yaitu ada yang perseorangan dan ada yang di bawah naungan kelompok tani ikan atau KTI Minong Remboko. Untuk membantu mengembangkan bisnis budidaya ikan air tawar milik saya ini, maka saya membentuk tim yang terdiri dari saya, Hanif Fajar, Paundra Laksa, Trias Ayu, dan Meilena. Adapun latar belakang dan tujuannya dibentuk tim ini adalah: pertama, untuk mengembangkan bisnis budaya ikan air tawar milik saya. Yang kedua, menjangkau ranah pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan ikan air tawar untuk pasar dan masyarakat. 4, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang di sekitar bisnis budidaya ikan air tawar ini. Maka dari itu, kami bentuk tim ini untuk melatih kemandirian serta mengasah kemampuan dalam berwirausaha. Dengan begitu, masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari adanya usaha ini. Selanjutnya adalah ide dan gagasan tentang pengembangan. Berikut merupakan usaha atau passion masing-masing tim, serta konsep atau ide yang diutarakan untuk mengembangkan bisnis budidaya ikan air tawar milik saya. Yang pertama, saya selaku pemilik bisnis budidaya ikan air tawar khususnya ikan lele dan nila seperti yang sudah tertera di atas, saya memiliki ide. Yang pertama itu memperbanyak variasi ikan, menambah variasi ikan yang saat ini hanya bibit ditambah dengan ikan remaja, serta yang sebelumnya hanya ikan nila dan lele ditambah dengan ikan gurame dan ikan hias seperti koi. Hal ini ditujukan untuk memperluas pasar dan memanfaatkan beberapa kolam yang tidak terpakai. Yang kedua adalah pengembangan budidaya ikan air tawar yang rekreatif. Dalam hal ini adalah membuat destinasi wisata dengan memanfaatkan bisnis tersebut dan membuat wisata khususnya untuk anak-anak yang menyenangkan tetapi tetap edukatif dengan cara menawarkan wisata tentang proses budidaya ikan air tawar dan menambahkan permainan seperti outbound. Yang terakhir adalah memanfaatkan platform digital. Saat ini bisnis milik saya hanya menjual ikan secara offline dan hanya via telepon atau WhatsApp. Untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar, maka akan menjangkau ranah digital seperti Facebook atau bahkan membuat web sendiri. Sekian ide dari saya. Selanjutnya adalah ide dari Paundra. Silahkan Paundra. Halo teman-teman, nama saya Paundra Mandiri dan latar belakang usaha saya yaitu bisnis clothing. Ide bisnis saya untuk mengembangkan usaha ini yaitu membuat beberapa promosi lewat platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting bagi pengembangan bisnis karena hampir setiap orang pasti memiliki akun media sosial masing-masing. Setiap individu juga akan menghabiskan waktu mereka untuk mengakses akun media sosial mereka. Rencana strategi pemasaran saya ini akan membantu bisnis ini dalam mengembangkan promosi produk yang akan dijual di pasaran. Menggunakan atau menyertakan foto produk yang akan dijual juga akan sangat berpengaruh dalam proses pemasaran produk. Membuat foto produk menjadi lebih menarik dan dengan kata-kata promosi yang tepat akan dapat menarik konsumen dengan mudah. Dengan penjelasan di atas, kita dapat mengambil strategi pemasaran yaitu: 1. Membuat akun media sosial untuk penjualan produk. Yang kedua, melakukan proses foto produk.
Yang ketiga, membuat foto menjadi lebih menarik. Yang keempat, memposting foto yang akan kita jual. Yang kelima, mengiklankan produk yang kita pasarkan menggunakan platform media sosial. Selanjutnya, saya Hani Fajar Nur Alam. Latar belakang saya adalah usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran. Ide pengembangan yang saya lakukan adalah berupa satu, menjalin kerjasama dengan bisnis usaha kuliner yang ada. Alasan menjalin kerjasama dengan bisnis kuliner dikarenakan bisnis ikan air tawar yang dijalankan adalah jenis ikan konsumsi. Bisnis usaha kuliner akan selalu membutuhkan persediaan ikan yang akan diolah menjadi makanan. Maka dari itu, dengan menjalin kerjasama dengan bisnis kuliner diharapkan bisa membantu meningkatkan penjualan yang lebih pasti. Dua, mendaftarkan lokasi di Google Maps. Hal ini dilakukan karena agar calon konsumen tidak kesulitan dalam mencari tempat penjual bisnis ikan air tawar tersebut. Saya Melena Fitnawati, latar belakang bidang usaha saya adalah bidang usaha kuliner mie cobek. Ide bisnis untuk mengembangkan bidang usaha ini yaitu dengan mengelola ikan menjadi berbagai olahan makanan berjenis ikan. Karena ada beberapa konsumen yang tidak menyukai ikan sebab ikan itu bau amis, maka dengan adanya olahan itu akan membuat konsumen yang kurang menyukai ikan tertarik untuk mencobanya. Dengan penjelasan di atas, strategi pemasaran produk yaitu pertama, tulang ikan dijadikan abon, merupakan olahan yang berbahan dari tulang ikan karena selama ini hanya daging saja yang selalu digunakan sebagai olahan makanan. Dengan ini bisa membantu mengolah limbah tulang ikan yang biasanya dibuang karena tulang ikan mengandung kalsium yang tinggi sehingga akan menjadi olahan yang bergizi. Selanjutnya ada keripik baby ikan nila. Selanjutnya ada bakso ikan. Bakso ikan dengan mengolah bakso ikan itu kan ikan mengandung protein yang tinggi. Nah, bisa untuk anak-anak kecil yang menyukai bakso-bakso, jadinya kan ada proteinnya gitu. Terus selanjutnya ada dimsum. Selanjutnya ada dan terakhir ada nugget ikan. Halo teman-teman, nama saya Tria Sayu Lestari. Latar belakang usaha saya yaitu di bidang kuliner. Saya membuka usaha kuliner ini karena di sekitar saya banyak mahasiswa-mahasiswa yang hobi mencari makanan yang modern seperti itu. Kemudian untuk mendukung usaha ini menjadi olahan makanan berjenis ikan. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan catering yang ada di Jogja. Inovasi harus tetap ada karena ikan ini bisa diolah menjadi makanan-makanan cepat saji maupun makanan yang bisa menarik perhatian konsumen yang lain dari yang lain. Seperti itu. Dengan penjelasan di atas, banyak strategi pemasaran yang harus kami pelajari. Produk berupa sate lilit ikan, nugget ikan, dan camilan berbahan dasar ikan. Kemudian dengan tujuan konsumen tidak bosan. Kami mengolah ikan dengan olahan makanan yang baru agar menambah daya tarik konsumen, terutama masyarakat konsumtif yang mencari bahan makan praktis namun tetap mengandung nilai gizi yang tinggi. Produk yang akan kami produksi yaitu sate lilit ikan, camilan crispy ikan, dan nugget ikan. Kemudian pengembangan bisnis budidaya air tawar milik Dio ini awalnya membentuk sebuah brand bernama Gestur Fish Farm agar mudah dikenal dan untuk branding.
Hal selanjutnya adalah membuat media sosial untuk memasuki platform digital dan membuat web. Webnya adalah gesturfishfarm.co.id, yang dimana platform ini akan membantu pemilik bisnis untuk menjual produknya serta dapat mencakup lebih banyak konsumen lagi dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian dalam media sosial web ini akan diisi tentang proses pemesanan dan pembelian informasi seputar budidaya ikan tawar, media seperti foto video yang nanti akan didukung oleh Paundra untuk meyakinkan konsumen dengan pembelian produk yang akan dikembangkan oleh Melena seperti abon, tulang ikan, bakso, ikan keripik baby, ikan nila dalam pengelolaan platform digital ini akan diserahkan kepada Paundra. Seperti itu. Kemudian pengembangan dari dalam yaitu dengan membuat variasi baru seperti ikan konsumsi dan penambahan jenis ikan seperti gurameh dan ikan hias. Pengembangan dari dalam lainnya adalah pembuatan wisata budaya ikan air tawar dengan menawarkan wisata berupa proses budidaya ikan tawar yang akan digabung dengan kegiatan outbound agar menarik. Selanjutnya pengembangan bisnis. Pembuatan produk dari olahan ikan ini dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi dan dapat mengurangi jumlah ikan yang terbuang atau tidak lolos seleksi. Produk olahan yang dibuat yaitu abon dari tulang ikan, keripik baby ikan nila, bakso ikan, dimsum ikan, dan nugget ikan. Produk olahan ini akan dijual secara offline maupun online. Produk ini juga bisa menjadi oleh-oleh yang dijual di tempat wisata budidaya ikan air tawar yang akan dibuat. Hal terakhir adalah menjalin kerjasama dengan usaha kuliner yang membutuhkan ikan sebagai bahan bakunya. Kita juga akan menjalin kerjasama dengan hotel, tempat wisata, dan kerjasama dengan I.O. untuk menerima pesanan catering atau bahkan dengan UMKM terkait untuk membantu mengembangkan bisnis UMKM yang bersangkutan. Untuk hal ini yang bertanggung jawab adalah Hanif dan Trias. Dengan terbentuknya tim ini diharapkan bisnis budidaya ikan air tawar milik Dio Setiawan akan berkembang pesat, bisa menjangkau ranah luar negeri serta dapat membantu meningkatkan perekonomian sekitar dengan membuka lapangan baru kerjasama dengan UMKM lainnya. Selanjutnya ada lokasi fisik dan non-fisik. Lokasi fisik dari bisnis ini akan tetap berada di Dusun Bokesan, Kelurahan Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Lokasi non-fisik berupa platform digital yaitu media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dan web gesturfishfarm.co.id. Timeline konsep usaha yang akan dilaksanakan dalam 6 bulan ke depan. Hal ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan perlu pengembangan budidaya ikan air tawar agar menghasilkan ikan yang berkualitas untuk dipasarkan. Tidak hanya budidaya ikan saja, tetapi kami juga bekerja sama dengan bisnis, usaha kuliner, dan juga membuat platform media sosial agar calon pelanggan dapat dengan mudah memiliki akses untuk mencari informasi tentang ikan air tawar, terutama ikan nila dan ikan lele. Kami juga membuat inovasi dengan mengolah ikan nila dan lele menjadi nugget, sate lilit, keripik ikan nila, abon tulang ikan, dan produk lainnya. Kami mencari referensi dalam budidaya ikan air tawar dan juga melakukan riset budidaya ikan air tawar kepada konsumen, serta selalu mengevaluasi setiap tindakan yang kami jalankan. Harapannya konsumen dapat memberikan kritik dan saran melalui platform media sosial yang tersedia dengan tujuan memajukan usaha ikan air tawar yang kami jalankan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari beberapa ide yang telah kami
keluarkan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengembangkan bisnis yang kami jalankan agar bisnis ini menjadi ekonomi kreatif dengan cara berinovasi dan memunculkan ide kreatif. Berani mengambil resiko dalam mengembangkan bisnis ini. Kami membuat platform digital mengingat perkembangan teknologi cukup pesat pada saat ini. Memanfaatkan media sosial untuk bisnis ini karena pada umumnya masyarakat sangat familiar dengan media sosial untuk mengakses informasi. Untuk memudahkan konsumen dalam membeli ikan air tawar pada kami, dalam pelayanan kami menyediakan fasilitas delivery order. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang.